Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Baik dalam keadaan senang ataupun sedih, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Dalam segala keadaan, seorang mukmin selalu memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sebagai bentuk kepatuhan, karena memang Allah telah menggantungkan segala kebutuhan dia untuk roda kehidupan muka bumi ini dengan alhamdulillah. Dan di akhirat surga sebagai murni kalimat syukur, sehingga dia tetap mengingat Tuhannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah ditunjuk oleh Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Dan tentu selain bentuk iman kepada Allah, juga mengejar apa yang dijanjikan kepada kita, akan dibalas dengan 1 kali salam hormat, 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga tentunya pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita masuk pasal ke-8 dalam bab adab. Adab duduk dan majlis. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim seluruh kehidupannya tunduk, patuh kepada ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupannya, sampai masalah duduknya dan etika duduk bersama saudara-saudaranya. Maka dari itu seorang muslim sudah semestinya berpegang teguh kepada adab atau etika-etika berikut ini di dalam duduk dan bermajlis. Baik itu hanya duduk dengan keluarganya, dengan temannya, dia bertamu atau dia menjamu tamu, makan, semuanya punya adab-adab dan etika dalam duduk. Yang pertama, kata beliau, yang harus diperhatikan dalam masalah duduk dan bermajlis, apabila hendak duduk, terlebih dahulu ia memberi salam kepada orang-orang yang ada di majlis dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab, yang mendengar menjawab, yang tidak mendengar juga sudah gugur baginya hukum menjawabnya. Kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk ia duduki tempatnya. Dan tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Dan memisahkan orang yang sudah terlanjur duduk bersebelahan. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 911 dan Imam Muslim 2174, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari majlisnya atau tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya. Akan tetapi, hendaklah kalian memperluas dan memperlapang majlis itu. Ya, kalau ada lowong, silahkan disuruh masuk. Kalau enggak, cari tempat yang masih lowong, kemudian diisi tempat-tempat tersebut. Jadi jangan karena terlambat datang, kemudian dia ingin menyerobot tempat-tempat temannya tanpa diizinkan. Kecuali memang dipersilahkan, diberikan tempat, masih ada tempat yang lapang, maka itu adalah bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila ada seseorang yang pindah dari tempat duduknya supaya beliau duduk menempatinya, maka beliau tidak duduk di situ. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim nomor 2174. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak ingin orang yang sudah menempati sebuah tempat kemudian meninggalkan hanya karena dia. Apalagi memang orang itu kemungkinan tidak mendapatkan tempat lagi. Maka ini tentunya Abdullah bin Umar contohkan tidak didudukin. Tapi kalau tempat itu memang luas, lapang, sebagaimana tadi dijelaskan di hadis sebelumnya, maka boleh berbagi,
Ini tentunya Abdullah bin Umar tidak meninggalkan. Yang dimaksud ditinggalkan sini pada saat orang itu berdiri dan orang itu tidak memiliki tempat lagi karena memberikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu apabila datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang dari kami duduk di majlis pada tempat yang masih tersisa. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4825, Tirmidzi 2725 dan beliau menilainya hasan. Juga karena Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidnihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau kita juga melihat ada celah, maka kita pamit dulu. Bisa saya masuk ke sini? Mungkin mereka lagi ngobrol, ada sesuatu. Mungkin mereka memang dari jauh datang untuk duduk berdua di saf itu. Maka tidak boleh kita memisahkan kecuali dengan izin keduanya. Ini poin yang pertama yang harus dijaga. Bagaimana seorang muslim mengucapkan salam dulu, kemudian dia duduk di tempat yang tersisa, dan ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk dia duduki. Tentu ada poin penting juga di sini. Kalau memang tempat duduk itu dasarnya punya dia, lalu dia meminta orang itu untuk pindah, ini beda babnya. Boleh. Contoh misal, ada tamu, bertamu di rumah kita. Termasuk adab dalam bertamu adalah kita tidak tergesa-gesa duduk. Kecuali tuan rumah sudah persilahkan. Dan termasuk adab syar'i adalah kita bertanya, saya duduk di sisi mana? Kalau dia tunjuk kursi tertentu, di sebelah sana. Seringkali tuan rumah punya kursi khusus. Ya, kadang-kadang kalau ada sofa yang 3, 2, 1, biasanya di tempat yang satu dia duduk. Lalu menjamu tamunya didudukkan di kursi yang untuk 3 orang atau 2 orang. Maka di sini adabnya kita bertanya. Setelah ucapkan salam, dipersilahkan masuk pun kita masuk, tapi belum duduk. Dipersilahkan duduk baru kita duduk. Itu pun kita menanyakan duduk di mana. Kalau dia tunjuk tempat itu, kita lakukan tempat itu. Kalau misal ada orang belum tahu adab ini, dia main nyelonong rumahnya orang, Assalamualaikum, langsung masuk ke ruang tamu, duduk sembarangan, gitu kan. Kemudian tuan rumahnya keluar, lalu mengatakan, silakan duduk sebelah sini. Maka di sini tuan rumahnya tidak salah, tidak masuk dalam larangan ini. Karena dia punya hak di situ. Tempat duduknya, dia lebih tahu. Gitu kan. Itu contoh. Atau kasus yang lain adalah seseorang duduk di masjid, seperti di Ramadan, lagi i'tikaf, mengejar fadilah saf pertama misalnya, atau dia tunggu antara maghrib isya, dia dari sebelum maghrib sudah datang, misalnya teman-teman di sini datang, ingin sholat maghrib dan isya di saf pertama, maka dia butuh ke kamar mandi, ke kamar kecil, lalu dia letakkan tanda, buku, kopiah, sejadah, sebagai tanda kalau dari situ. Kemudian dia pergi wudhu, nanti dia kembali ada yang sudah pakai tempatnya. Di sini boleh dia suruh pindah. Justru orang yang baru datang itu yang melanggar. Kenapa dia ambil tempat yang sudah ada tandanya? Jadi ada pengecualian di sini dalam kondisi dua tadi yang saya sampaikan itu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya, lalu kembali lagi, ini tadi yang saya bilang, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2179. Yang artinya apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya itu atau tempat tersebut. Ya, dia keluar, dia mau masuk lagi memang, tujuannya mau masuk. Maka nggak boleh orang main serobot mengambil tempat itu. Ya. Walaupun memang ada keutamaan di situ, misalnya keutamaan saf pertama misalnya. Maka ini tidak boleh kita singkirkan. Apalagi dia sudah memberikan tanda. Yang ketiga, tidak duduk di tengah-tengah halaqah
atau lingkaran majlis. Karena Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menuturkan Rasulullah SAW mengutuk atau melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4826 dengan sanad hasan. Yang dimaksud dengan tengah-tengah majlis adalah tergantung majlisnya. Kalau kayak seperti kita ini, memang dasarnya semuanya jemaah menghadap kepada pemberdiri, maka nggak ada masalah. Tengah, samping, semua yang penting yang ada kosong. Tapi ada kadang-kadang majlis dibuat melingkar. Ini seringkali Nabi SAW melakukan kalau lagi ingin berbagi minuman dengan para sahabat. Rasulullah SAW seringkali kalau habis sholat 5 waktu, di waktu-waktu tertentu, beliau alaihissalam meminta didatangkan susu kambing atau susu unta. Ditaruh di wadah, kemudian beliau minum. Lalu beliau memberikan kepada sahabat yang ada di sisi kanan. Lalu mereka minum, dan dituangkan lagi, pakai piring wadah yang sama, satu keliling semuanya mencobanya. Ini dibuat lingkaran, sampai akhirnya kembali lagi ke Nabi alaihissalam. Nah ini lingkaran namanya. Kalau ada orang tiba-tiba datang duduk sendiri di tengah-tengah, sehingga kelihatannya asing, ya, maka ini yang dilarang. Ini yang dimaksud yang dilarang. Ya. Yang keempat, apabila akan duduk, hendaknya memperhatikan adab dan etika berikut ini. Hendaknya duduk dengan tenang dan hikmah. Tidak memain-mainkan tangan. Tidak memegang jenggot atau sibuk dengan itu. Ya. Ataupun cincinnya dimain-mainkan. Ya, ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah. Tidak menggosok-gosok giginya. Ya. Atau memasukkan jari ke lubang hidungnya. Ya. Mungkin ada orang begitu di majelisnya. Kalau dia bukan bersihin kotoran giginya, atau dia mengambil siwak sibuk dengan terus pakai siwak, dan orang di sebelahnya lagi dengar ilmu terganggu, ya, ini tidak boleh. Dia pakai siwak kalau mau sholat, kalau mau wudu, karena ada sunnah-sunnahnya ya. Walaupun dia boleh pakai di waktu-waktu lain, tapi dia jangan sampai mengganggu orang lain. Atau banyak berludah atau membuang ingus, ya, pada saat dia lagi sakit, dia tahu diri dia berada di pinggir majelis. Dia pun kalau sekarang ada sapu tangan, ada tisu, dia bisa balik ke arah sampingnya sehingga tidak terlihat oleh temannya untuk mengeluarkan kotoran tersebut dan seterusnya. Ada adab-adabnya. Sampai dalam sholat saja kata Nabi SAW, kalau kalian dalam sholat ingin mengeluarkan dahak kalian, maka arahkanlah ke sebelah kiri. Karena di hadapannya ada Allah, di sebelah kanannya ada malaikat. Ada adabnya, tata keramanya. Dia balik ke sebelah kiri, kemudian dia keluarkan dengan pelan. Kemudian dia boleh meletakkan tisu atau kain itu di kantongnya setelah dia membuangnya. Sehingga tidak mengganggu, tidak mengotori sejadah, tidak mengganggu orang di sebelah. Karena ada juga orang tidak mengerti ini ya. Beringus main. Nah, bajunya kotor semua, jorok. Bersin, tidak ditutup. Gitu kan. Kan sunnahnya kalau bersin, dikatakan Nabi SAW menarik ujung kain bajunya, lalu menutup hidungnya. Alaihissalam. Kata sebagian ulama sekarang kita bisa menggunakan tisu. Nah, sehingga dia tidak bersin. Karena biasa orang kalau flu atau lagi sakit, bersin, maka baunya keluar. Kotor semua sejadah. Ya, orang di sebelahnya, di depannya mencium bau tidak nyaman. Maka ada adab-adabnya di sini. Ya. Dikatakan tidak pula banyak bersin dan menguap. Ya. Tentu kalau menguap di majelis ilmu, syaitan. Ya. Atau menguap lagi ibadah, kecuali betul-betul kurang istirahat. Tapi kalau antum tadinya segar, ngobrol sama teman di luar masjid segar, begitu masuk masjid nguap terus, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adah. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah semampunya dengan kedua bibir kita, atau letakkanlah tangan di mulutnya. Karena kalau dia membiarkan, maka syaitan akan masuk ke perutnya dan menguasai dirinya. Membuatnya mengantuk, membuatnya mengkhayal. Ya. Ada resep bagus sekali kalau orang tidak bisa tidur malam. Tidak usah minum obat dokter. Ambil Al-Quran saja. Baca ngantuk nanti itu.
Tentu di sini masuk di dalamnya juga sendawah ya. Orang banyak jusya dalam bahasa Arab. Pernah ada sahabat karena terlalu banyak makan, akhirnya kenyang. Sendawa terus keluarin angin. Maka Nabi SAW mengatakan, amankanlah kami dari sendawahmu itu. Ya. Karena dia terus sendawa, gitu kan, mengganggu orang. Kemudian hendaknya dikala duduk dalam keadaan tenang, lagi sedikit gerak, hendaknya ucapannya juga teratur dan sopan. Jika berbicara, hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara yang benar. Tidak banyak bicara dan menghindari senda gurau atau perdebatan. Tidak berbicara dengan membanggakan keluarga dan anak-anaknya atau perindustriannya atau produk materi atau karya tulis yang diraih seperti puisi atau karya tulisnya. Tentu ini dibahas adalah majelis ilmunya ya. Kalau seseorang lagi duduk, orang bertamu lalu bercerita tentang bisnisnya, keluarga itu masih normal-normal saja. Di majelis ilmu orang bicara masalah ilmu. Apabila orang lain berbicara, hendaklah didengar dengan baik. Tidak berlebihan kagum dengan pembicaraan orang yang berbicara. Hendaknya tidak memutus pembicaraan orang lain atau meminta kepadanya supaya mengulangi, sebab yang demikian itu mengganggu pembicara. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya berpegang teguh kepada adab-adab di atas karena dua perkara. Itu ada hukum syar'i. Kenapa harus semua poin tadi ini tidak banyak bergerak, tidak banyak menguap, tidak banyak bersin, tidak banyak segala macam. Aja darurat. Kalau memang darurat tidak bisa ditahan yang lain. Karena memang ada dua perkara yang menyebabkan itu secara hukum syar'i. Ya, tentu selain mengganggu orang lain juga ada hukum syar'i yang mengatur semua itu. Yang pertama kata beliau, agar tidak mengganggu atau menyakiti perasaan saudara-saudaranya karena tingkah laku dan perbuatannya. Sebab mengganggu atau menyakiti sesama muslim itu haram. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 10, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati ialah orang muslim yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Muslim yang sejati, muslim yang lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, jangan masuk ke zona orang lain. Kecuali betul-betul kita tahu orang itu buruk sekali, kemudian kita sudah nasihatin dia nggak mau dengar, nah di situ kita boleh ingatkan orang lain. Tapi kalau kita belum berbicara sama orangnya, belum pernah kita ketemu, belum pernah menegurnya, belum pernah nasihatin, tidak tahu apa-apa, kemudian kita bicarakan di luar bisa masuk dalam bab ghibah. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar beranjak daripada hadis Bukhari ini. Orang muslim sejati, orang yang tidak akan menyakiti muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Ya. Ini banyak sekali orang subhanallah hadir di majelis, mungkin karena baru belajar, kemudian tiba-tiba main mencari kesalahan teman-temannya. Main mencari kesalahan ustadznya, main mencari kesalahan ini. Padahal manusia, orang bisa salah. Kalau kita mau korek kesalahan kita semuanya banyak sekali. Ya. Tapi kalau seseorang yang berakal, kalau ada dia lihat sesuatu yang salah, maka dia datang nasihatin, luruskan, ingatkan. Itu positif. Ya. Yang kedua, agar menarik rasa cinta saudara-saudaranya sama muslim, dan bisa dekat dengan mereka. Sebab Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah memerintahkan kaum muslimin untuk saling mencintai dan saling mendekati, bahkan saling menganjurkan. Artinya tidak boleh, jangan sampai nanti kita mengganggu. Apapun yang bisa mengganggu saudara kita muslim, mencoreng nama baiknya, mencoreng keluarganya, mencoreng hartanya, menumpahkan darahnya, ini semua haram. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya, kullu muslimin ala muslimin haram, damuhu, wa maluhu, wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram, dosa besar. Gak boleh dirusak, nama baiknya, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya. Gitu kan. Jadi tidak boleh sama sekali kita masuk ke zona-zona itu. Kalau ada yang mungkar depan mata kita, kita luruskan dengan cara yang baik. Yang kelima kata beliau, adab yang harus diperhatikan setelah tadi poin keempat cukup panjang lebar,
Tidak boleh orang melakukan gerakan-gerakan yang umumnya orang semua tahu itu adalah perbuatan tidak baik. Tadi seperti itu orang ngupil, membersihkan giginya, korek-korek kupingnya. Orang secara alami walaupun kita merasa diri kita baru habis mandi, tapi orang melihat, orang tidak tahu kita habis mandi. Orang pikir ini orang ngapain korek kuping, korek gigi, ya, hidung dan segalanya. Yang kelima, jika hendak duduk di pinggir-pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab-adab berikut ini. Tadi itu 4 poin berbicara masalah adab di dalam majelis. Sekarang kalau dalam ruangan seperti ini, di rumah, di masjid, ya. Tapi kalau orang duduk di pinggir jalan, bolehkah dalam Islam seseorang duduk di pinggir jalan, nongkrong gitu ya? Maka itu boleh saja dalam Islam. Tapi kita dengarkan, ada adab-adabnya. Yang pertama, menundukkan pandangan mata dari yang haram. Jangan begitu perempuan lewat cantik, lalu matanya melotot. Ya. Begitu lewat nenek-nenek tunduk. Ya. Menundukkan pandangan mata dari yang haram. Tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita-wanita muslimah yang lewat jalan. Atau sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Atau sedang istirahat di teras-teras rumahnya. Atau sedang melongok di jendela rumahnya untuk suatu keperluan. Dan hendaknya pula tidak memandang karena dengki terhadap seseorang atau mengejek orang lain. Intinya poin pertama, adabnya kalau di pinggir jalan tidak boleh kita ya melihat sesuatu yang haram. Baik itu memperhatikan wanita yang lewat, baik itu lewat atau di teras rumahnya, atau mau keluar rumah, atau lagi apa saja, semua tidak dibolehkan. Atau juga masuk di dalamnya kata beliau adalah orang yang melihat orang lain dengan dengki. Karena lihat orang lain itu punya kelebihan fisik, punya kelebihan apalah, kemudian dia jengkel kenapa dia tidak seperti itu. Ini juga tidak boleh. Yang kedua, menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat. Siapapun dia, tidak boleh sengaja taruh apalah, paku, batu, iseng ada orang taruh sesuatu yang ingin mengerjai orang lain. Ya. Tidak menyakiti seseorang dengan lisannya seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor. Ada yang lewat gemuk, dipanggil-panggil, dicaci-caci, maki gendut, apalah, atau orang kurus, atau apalah ya, ada saja. Karena dianggap dia sama teman-temannya itu orang, satu orang mungkin tidak berani, kemudian dia mengolok-olok ya. Seperti memaki dan mengumpat atau berkata kotor. Juga tidak menyakiti dengan tangan, seperti memukul, menonjok, atau merampas harta orang lain. Juga tidak menghadang orang di tengah jalan dengan menghalang-halangi orang yang lewat atau memotong jalan mereka. Yang ketiga, yang harus diperhatikan di poin kelima, hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Sebab menjawab salam itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Jadi kalau orang lewat ucapkan salam, ya. Atau dia ucapkan salam kita jawab. Yang keempat di poin kelima ini memerintahkan kepada yang ma'ruf yang diabaikan dan dicampakkan di hadapan matanya. Kalau ada orang berbuat kesalahan depan mata dia atau ada perbuatan yang ma'ruf kewajiban tidak dikerjakan, dia ingatkan. Sedangkan ia menyaksikan itu. Sebab pada saat itu dia bertanggung jawab untuk memerintahkannya. Yang demikian itu karena amar ma'ruf adalah kewajiban setiap muslim dan tidak akan gugur melainkan dengan menegakkannya. Seperti ketika azan dikumandangkan namun orang-orang yang hadir dalam satu majelis tidak menjawab seruan azan itu. Maka pada saat itu ia wajib menyuruh mereka memenuhi seruan untuk menunaikan sholat tersebut. Sebab hal ini merupakan perkara yang ma'ruf. Yang apabila ditinggalkan maka wajib ada orang yang memerintahkannya. Contoh lain adalah ada seseorang yang sedang kelaparan atau tidak berpakaian lewat. Maka seorang muslim yang menyaksikannya wajib memberinya makan atau memberinya pakaian sesemampunya.
Jika ia tidak mampu, maka ia menyuruh orang lain agar memberinya makanan dan pakaian. Sebab memberi makan orang yang sedang kelaparan atau memberi pakaian orang yang tidak berpakaian itu termasuk perkara yang ma'ruf, yang wajib diperintahkan manakala ditinggalkan. Termasuk di sini teman-teman sekalian walaupun itu orang gila. Kebanyakan kita kalau lihat orang gila, diolok-olok, dilempar, mungkin dia kelaparan, korek-korek makanan dari tempat sampah, tidak ngerti, malah diketawain, padahal dia lapar. Walaupun dia orang gila, dia juga makhluknya Allah. Ya. Dia juga makhluk Allah. Dan kita sedang berhubungan dengan Sang Pencipta Allah, bukan makhluk itu. Makhluk-makhluk ini Allah yang menjadikan ada variabel hukum sama mereka. Kita urusan kita sama Allah SWT. Orang yang tahu dan menjalin hubungannya dengan Allah, dia akan hati-hati tentunya. Dia akan hati-hati. Dia akan berbuat sesuatu karena dia tahu itu adalah perbuatan baik. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah Rabi ibn Haytham rahimahullah. Yang beliau pas lagi mau makan makanan yang mewah dengan tamunya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, ternyata depan pintu orang gila. Minta makan. Gitu kan. Lalu kemudian dia memberikan isyarat kepada anaknya, ambil makanan ini kasih orang gila itu. Maka anaknya mengambil makanan tersebut lalu dibantar ke orang gila. Orang gila ini tidak mengerti. Tadinya anaknya memotong makanan tersebut untuk diberikan sebagian, tapi lihat makanan enak diambil semua. Lalu orang gila itu memakan sampai habis. Bahkan dalam kisah ini dikatakan saking lahapnya sampai air liurnya netes-netes. Habis makanan itu. Setelah itu orang gila nggak ngerti apa-apa, piringnya dilempar pergi nggak terima kasih. Ini kisah nyata. Rabi ibn Haytham rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur. Maka anaknya kembali lalu berkata, wahai ayahku, tadi itu orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan yang sudah kita beri. Kalau tadi Anda suruh saya mengambil makanan apa saja di dapur, dia makan. Kenapa harus makanan yang mewah ini? Kebetulan ibunya dia membuatkan khusus buat ayahnya, Rabi ibn Haytham, makanan mewah ini. Ya, ibu saya setengah mati buat nih. Kalau Anda suruh ambil makanan apa saja, pasti dia makan gitu kan. Dia tidak tahu nilainya. Maka Rabi ibn Haytham memberikan pelajaran buat anaknya dan buat kita semua. Sampai malam ini Allah sampaikan ke telinga teman-teman sekalian, ini untuk jadi pelajaran. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau dia tidak tahu makanan itu, dia tidak tahu nilainya, tidak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan pahala yang maksimal kecuali kalian sudah menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Saya tahu ini makanan mahal, tapi pada saat yang bersamaan ada orang lagi minta, maka saya memberinya. Seperti itulah seorang mukmin memahami muamalah ini. Kalau dia bisa lakukan hal yang lebih baik, dia memberikannya pakaian, dia membawanya ke rumah sakit jiwa misalnya, dititipkan. Kalau dia punya kelebihan harta, dia biayai, ya. Sehingga itu ada juga pahalanya. Ada banyak kadang-kadang kantong-kantong pahala teman-teman yang kita anggap itu atau kita tidak sadar itu adalah kantong pahala, termasuk berbuat baik sama orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bermasalah ya dalam hidupnya atau ada hal-hal fitrah yang memang dia bawa dari dia lahir, tuli, buta, bisu. Kemudian kita menjadi penolong bagi dia, maka itu luar biasa. Ya, pahalanya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, di poin yang kelima ini, atau poin E yang ditulis oleh beliau, hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar. Kalau tadi yang poin keempatnya D-nya, memerintahkan yang ma'ruf. Sebab memberi pakaian, memberi makan orang, memberikan petunjuk jalan, semua perbuatan ma'ruf. Yang E atau yang kelima ini hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan, yang dilakukan di hadapannya. Tentu syaratnya teman-teman, ma'ruf yang sedang kita mau perintahkan atau kita berikan adalah ma'ruf yang memang kelihatan depan mata kita sedang ditinggalkan. Ya, dan juga mungkar yang kita ingin luruskan adalah jelas di depan mata kita sedang dilakukan. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada penyebabnya. Gitu kan? Kalau ada penyebabnya, kita lakukan. Gitu. Kalau tidak ada, nggak usah. Gitu kan? Ini perlu digarisbawahi. Hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan, yang dilakukan di hadapan matanya. Sebab
Merubah kemungkaran itu sama dengan menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan ini merupakan tugas tiap muslim. Tapi ingat ya, yang kelihatan depan mata dan sudah nyata. Kita nggak punya hak dulu di pinggir jalan ada orang laki-laki dan perempuan lewat ditahan. Sebentar, suami istri bukan. Nggak ada urusan kita itu. Ya, ya urusan sama kita. Mungkin memang suaminya, mungkin ibunya, mungkin adiknya. Ya, kita nggak tahu, mungkin mahramnya, gitu kan. Tapi kalau nyata kita tahu memang ini adalah orang lain, kemudian kita mau luruskan itu berbeda. Ya, kita nasihati baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 49, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka dia harus mengubahnya. Tentu semua poin kelima ini, ada 6 poin di dalamnya, 6 butir di dalam poin kelima tadi, itu digabungkan nanti dalilnya dalam satu hadis ya. Tentang masalah tadi, poin kelima itu kalau dia duduk di pinggir jalan, hendaklah perhatikan adab-adab ini, menundukkan pandangan mata, menahan diri tidak mengganggu orang yang lewat, kemudian hendaklah membalas salam, kemudian memerintahkan pada yang ma'ruf, kemudian melarang dari perbuatan mungkar, ya. Dan di antaranya juga adalah dikatakan oleh beliau sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang menyerang seseorang dan memukulnya di hadapan seorang muslim, atau merampas hartanya di hadapannya, maka pada saat itu dia wajib merubah kemungkaran itu dengan mencegah orang yang jahat itu dari kezalimannya sesuai dengan kemampuannya. Dan subhanallah, bab amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam ini luas sekali babnya. Sampai-sampai kita dianjurkan menegakkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran walaupun itu di tengah-tengah orang kafir. Jadi pernah terjadi di zaman Abbasiyah, ada 2 wilayah dikuasai oleh orang kafir, dua-duanya mau perang nih. Dan di tengah-tengah wilayah itu, di sekitar wilayah itu ada wilayah kekuasaan Abbasiyah. Maka salah satu dari negara kafir itu, wilayah kafir itu menulis surat kepada Khalifah Abbasi untuk minta tolong supaya dibantu. Ya. Maka musyawarahlah Khalifah dengan para ulama. Ada sebagian antara mereka yang masih belum sampai level ilmunya pada poin itu, mengatakan, untuk apa kita bantu? Kafir sama kafir, biarin aja saling bantai. Urusan mereka gitu. Untuk apa kita libatkan pasukan muslimin? Ada yang mengatakan, sudahlah kita lihat saja keadaannya. Kalau darurat baru kita bantu. Sampai tiba kepada pimpinannya majelis ulama mereka pada saat itu. Dan beliau mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun bukan terhadap sama muslim. Orang kafir pun iya. Kalau sudah minta tolong seperti yang terjadi di depan mata kita, kita luruskan dan kita dukung siapa yang benar. Maka pada saat itu Khalifah pun akhirnya menyetujui dan mengirim pasukan membantu yang dianggap oleh pemerintah muslim adalah orang yang benar. Maka babnya sangat luas dalam masalah ini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya yang keenam atau poin F di poin kelima. Masalah orang kalau berada di pinggir jalan, etikanya memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jika ada seseorang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari dan menunjukkan jalan yang ia maksud atau mengenalkan kepada seseorang yang ia dikenalkan. Tapi dengan syarat ya, kita tahu alamatnya. Ya. Jangan sampai tidak tahu alamat lalu sok tahu. Ya. Di mana ini? Oh di sana belok kanan, tambah sesat orang. Ya. Itu nggak boleh. Saya pernah tanya orang begitu di pinggir jalan. Ini Pak tahu alamatnya? Tahu, sana lurus. Saya ikutin, salah semua. Arahnya sana tapi ini arahnya di sana dia tunjuk ke sana gitu. Mudah-mudahan saja niatnya baik. Tapi mungkin dia tidak tahu. Dia cuma main tunjuk saja ya. Kata beliau, ini semuanya termasuk adab atau etika duduk-duduk di pinggir jalan. Seperti duduk di depan rumah, di pertokoan, di warung-warung kopi, atau di tempat-tempat umum, taman, dan lainnya. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda. Jadi semua poin tadi dirangkumkan di dalil ini. Semua tadi yang beliau tulis itu, 5 poin induk, dan di dalam poin kelima pun ada 6 lagi sub poin
adab tergabung dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 2465 dan Imam Muslim 2121. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Faqalu ma lana bud innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illa al majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqu at-tariq? Qala ghaddul basar wa qafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak memiliki cara untuk meninggalkannya karena pinggir jalan itu sudah menjadi tempat-tempat duduk kami yang padanya kami biasa berbincang-bincang. Jadi tradisi sahabat kalau pulang dari masjid, mereka sebelum bubar, karena zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada rambu-rambu lalu lintas. Orang jalannya semua, kebanyakan manusia yang jalan. Kalaupun ada kuda, ya, unta, ini pun bisa diatur lah. Maka biasanya mereka kalau mau berpisah di perempatan jalan, di pertigaan, mereka mampir dulu ngobrol di situ. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus melakukannya. Karena setiap pulang masjid, pasti kami kumpul di situ sebelum berpisah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak mau selain duduk di pinggir jalan, tapi maksudnya harus kalian lakukan, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apa saja hak-hak jalan itu? Maka beliau SAW menjawab, menundukkan pandangan mata dari yang haram. Gak boleh sengaja melihat-lihat orang. Dan menundukkan mata di sini bisa haram mutlak kepada lawan jenis, atau dia menjadi haram kalau melihat kepada sesama jenis pun, tapi merendahkan orang lain. Menganggap remeh, menakut-nakuti dia. Ya. Maka itu juga termasuk haram. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu apapun sifatnya. Yang sifatnya mengganggu dia, orang yang lewat, tidak boleh. Sengaja menutup jalan, sengaja ini, sengaja itu. Ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin sengaja meletakkan duri, meletakkan apalah. Bahkan kita tahu dalam Islam, kata Nabi SAW, iman itu sekian puluh tingkat. Tertingginya la ilaha illallah dan terendahnya memindahkan duri atau sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kita malah disuruh pindahkan sesuatu yang mengganggu orang. Yang ketiga, menjawab salam. Ya, kalau orang lewat mengucapkan salam, kita jawab. Yang keempat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan larang dari kemungkaran. Dan dalam riwayat lain disebutkan dan memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Termasuk etika duduk, kata beliau, adalah memohon ampun kepada Allah dikala akan bubar dari majelis itu sebagai penghapus dosa yang mungkin dilakukan dalam majelis. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau hendak bubar dari majelisnya, beliau mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Dan ketika beliau ditanya tentang itu, beliau menjawab, innaha kaffaratun lima yakunu fil majlis. Sesungguhnya doa itu adalah sebagai kafar atau penebus dosa yang mungkin terjadi dalam majlis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3533 dan beliau berkata hadis ini sahih. Jadi ini semua teman-teman berhubungan dengan adab majlis. Ya. Dan kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan ini silakan ditulis tentunya. Tapi kita sambil menunggu pertanyaan akan masuk ke masalah adab yang lain. Yaitu adab makan dan minum. Ya. Kita akan masuk teman-teman ke pasal ke-9. Adab makan dan minum. Kata beliau, seorang muslim memandang makanan dan minuman sebagai sarana untuk mencapai sesuatu dan bukan tujuan utama. Maksudnya, makan pada saat lapar. Pengen makan. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Kalau tujuan tuh gini, kalau kita pengen makan ayam goreng terus gak dapat, sedih, 2 hari gak bisa tidur.
Itu tujuan. Cari restoran sana tutup. Kenapa tutup? Dipikir tiap hari lewat. Gitu kan. Kenapa dia tutup? Pindah kemana? Kayak sudah mati kalau nggak makan makanan itu. Ada orang begitu, muter-muter. Sebulan tanya, mana pindah kemana itu? Nah, untuk apa ini? Nggak ada gunanya gitu. Makan yang ada bismillah gitu ya. Maka dari itu ia makan dan minum untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Makan dan minum mubah. Sebagaimana tidur mubah. Mandi juga bisa jadi mubah. Kalau cuma menghilangkan gerah saja. Tapi dia bisa menjadi sunnah, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam bahasan yang lain beliau, kalau seseorang mengubah niatnya sedikit. Misal, dia makan dan minum bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga dan lapar. Tapi dia makan dan minum niat karena Allah memerintahkan dia merawat jasadnya. Dan makan ini untuk nutrisi tubuh, begitu juga dengan minum. Ya. Karena lapar, isyarat dari Sang Pencipta Allah kalau tubuhmu butuh makanan. Haus, tubuh butuh cairan. Capek, tubuh butuh istirahat. Gitu kan. Gerah, tubuh butuh mandi. Maka kalau dia hubungkan itu dengan perawatan tubuhnya, dapat pahala. Menjadi sunnah. Yang tadinya mubah. Gitu kan. Jadi kalau mandi teman-teman bukan hanya sekedar menghilangkan gerah. Tapi karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Makanya jenazah pun dimandikan. Padahal sebentar lagi dihancurkan oleh tanah jasadnya. Gitu kan. Begitu pula dengan makan dan minum dan seterusnya. Kata beliau, saya ulangi, seorang muslim memandang makanan dan minuman sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan utama. Maka dari itu ia makan dan minum untuk menjaga kesehatan tubuhnya, yang dengannya ia dapat beribadah kepada Allah dengan baik, yaitu ibadah yang dapat menjadikannya layak untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. Ia makan dan minum bukan untuk sekedar makan dan minum serta bukan karena nafsunya belaka. Oleh karena itu, sekiranya ia belum lapar, ia tidak makan. Dan sekiranya ia tidak haus, maka ia tidak minum. Ada sebuah hadis dan hadis ini sebenarnya didhaifkan oleh umumnya ulama hadis ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya penulis belum menemukan takhrijnya. Tapi saya pernah temukan hadis ini adalah hadis yang lemah. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna fala nashba. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami lapar dan apabila kami makan maka tidak sampai kenyang. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan ada yang mengatakan makna hadis ini benar, gitu kan? Makna hadis ini benar. Dari sini seorang muslim berpegang teguh kepada adab dan etika berikut ini dalam hal makan dan minum. Yang pertama, adab sebelum makan. Nanti kita bahas juga adab ketika makan, ada juga adab setelah makan. 3 hal ini jadi inti bahasan kita. Kalau adab sebelum makan, yang pertama hendaknya mencari makanan dan minuman yang thayyib atau baik, berkualitas. Dengan mengusahakannya dari cara yang halal, lagi bersih, dari noda-noda haram dan syubhat. Karena Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Yang thayyib maksudnya adalah yang halal, lagi tidak menjijikkan dan tidak pula kotor, berkualitas maknanya. Dan tidak masuk dalam bab tabdzir teman-teman. Kalau kita mau makan, kalau kita lagi butuh, kita makan yang berkualitas, itu tidak masuk dalam bab tabdzir. Dibolehkan ya. Jadi kalau misalnya saya pernah berikan contoh, kalau kita punya duit bisa beli anggur 200.000 yang paling bagus kualitasnya per kilo, yang satu 100.000 lalu kita beli yang 200.000, itu bukan mubazir. Malah di situ boleh. Dan masuk punya pahala ekstra sendiri karena kita sedang menikmati rezekinya Allah. Yang masuk dalam tabdzir kalau berlebih-lebihan. Beli satu keranjang besar, makan cuma sendiri. Nggak mungkin. Nanti rusak. Ya. Ada orang begitu, beli makanan banyak, tumpuk-tumpuk. Padahal nggak habis juga. Terlalu tamak. Ini waswas syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya niat makan dan minumnya adalah untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat pahala makan dan minum. Jadi sesuatu yang hukumnya boleh
bisa menjadi kebajikan yang berpahala jika niatnya baik. Ini tadi saya bilang. Yang mubah bisa menjadi sunnah. Ya. Yang ketiga, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika diyakini terdapat kotoran padanya atau tidak tahu secara pasti akan kebersihannya. Kita tahu cuci tangan dalam Islam banyak perintahnya. Dalam wudhu, ya, bangun tidur, ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan Syekh Jibril rahimahullah memastikan kalau cuci tangan dalam hadis Bukhari bangun tidur 3 kali itu sebelum wudhu itu adalah kewajiban. Jadi mencuci tangan bagian daripada perintah agama. Dan terbukti juga secara medis mencuci tangan sebelum makan itu adalah kesehatan. Karena tangan manusia banyak menjamah segala macam hal. Ya. Yang keempat, hendaknya menempatkan makanannya pada alas di lantai, tidak di atas meja. Ini afdolnya ya. Karena Nabi SAW memang seringnya meletakkan makanan melantai. Ya, dia letakkan semacam sufra, plastik, wadah, terpal. Kalau kita lalu orang makan seperti itu. Ini afdolnya. Bukan berarti tidak boleh meja makan. Kalau zaman sekarang mungkin orang pakai banyak meja makan ya. Sebab yang dibagi itu lebih menunjukkan sifat tawadhu atau rendah hati. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma'akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala fi sukrajah." Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja atau pada sukrujah. Di situ sukrujah ada footnote nomor 376, bejana kecil yang diletakkan padanya beberapa lauk seperti cuka dan sejenisnya. Ya. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5415. Jadi sifat tawaduknya Nabi Alaihissalam. Ya. Kemudian yang kelima, hendaknya duduk dengan sifat tawaduk, yaitu duduk di atas telapak kaki dengan menekuk lututnya, atau duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan tegak. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau juga dalam sabdanya, La akulu muttaki'an, innama ana abdun akulu kama ya'kulul abd, wa ajlisu kama yajlisul abd. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5398. Dan sampai pada redaksi ada juga potongan kalimat sambil bersandar. Yang artinya aku tidak makan sambil bersandar karena aku adalah seorang hamba. Aku akan makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan dan aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk. Ternyata subhanallah saya pernah dapatkan juga ada tulisan penelitian sebagian teman-teman kita muslim. Ya, tim medis muslim itu mengadakan penelitian memang kalau makan sambil sandar, ada sandarannya, ini berefek pada kesehatan. Jadi walaupun kita pakai kursi, maka usahakan pada saat mengunyah dan menelan ini tidak bersandar, kondisi tidak bersandar. Makan dalam kondisi maju. Ya. Yang keenam, hendaknya ridho dan menerima makanan yang ada, tidak menjelek-jelekkannya. Jika suka ia makan, jika tidak suka, maka ia cukup meninggalkan saja. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akal wa in karihahu tarak. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Jika beliau membencinya, maka beliau meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 3763. Yang ketujuh dan yang terakhir, adab sebelum makan, hendaknya makan bersama orang lain, seperti bersama tamu, istri, anak, ataupun pembantunya. Sebab ada hadis yang mengatakan, Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Makanlah secara bersama-sama, niscaya kalian akan mendapatkan berkah padanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 3764 dan Tirmidzi menilainya hadis ini sahih. Jadi ada orang begini maksudnya, ada orang teman-teman sekalian dia kalau makan, saya pernah temukan begitu ada keluarga, kalau dia bapak ya itu atau pemimpin rumah tangga itu belum makan, istri anaknya nggak boleh makan. Diatur makanan di meja, khusus makanan dia dengan gelasnya, dia harus makan dulu, istrinya nggak boleh. Istrinya melayani. Selesai makan, baru kemudian anak istrinya boleh makan. Ini kekakuan dalam rumah tangga. Duduk di satu meja, makan sama-sama. Duduk melantai sama-sama, makan. Bahkan Rasulullah SAW saling menyuap,
menyuap Aisyah radhiyallahu anha, ya makan bersama. Dan Aisyah sampai sangat suka dengan Nabi SAW karena tersentuh perasaannya. Dikatakan Nabi SAW pernah meminum gelas bekas aku minumnya. Ya, Nabi SAW mengambil hati istrinya dengan cara seperti itu. Bukan justru menjauh, gitu kan. Ada kadang-kadang orang subhanallah, ibunya pun begitu. Gak boleh makan ini sebelum ayah sama ibu makan. Anaknya sudah ya keluar-keluar air liurnya. Pengen makan tempe goreng, pengen coba ayam goreng. Gak boleh, gak boleh. Akhirnya anaknya jadi pencuri. Ibunya masuk ke kamar langsung dicuri ayamnya. Kan jadi, kenapa harus begini? Berikan kepada mereka, gitu kan? Bagi, ya, mestinya. Begitu juga dengan hadis masalah pembantu. Tentu ini pembantu garis bawahi, sesama jenis. Ya. Jangan bilang Ustaz Khalid jauh berikan kita dalil bahwasanya boleh makan sama pembantu. Antum sendiri di rumah ada pembantu juga, ayo duduk berdua makan. Khalwat, haram, nggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan, ya nggak boleh, kan itu. Termasuk ipar, karena kata Nabi SAW, pada saat Nabi bilang, kalau dua orang laki-laki perempuan berdua, maka yang ketiganya syaitan. Ada sahabat bilang, ya Rasulullah bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Kalau cuma berdua bahaya, gitu kan? Manusia bisa tergoda, bisa terpengaruh. Tapi ada hadis tentang kalau pembantu kita sesama jenis, ya. Maka kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian, sesungguhnya pembantu-pembantu kalian adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk memenuhi kebutuhan kalian, maka berilah kebutuhan mereka. Janganlah seseorang dari kalian pada saat dibawakan makanan, kemudian dia menyuruh pembantunya pergi kecuali dia sudah mengajaknya makan bersama, atau dia memberikan bagian porsi untuknya. Dia sudah mencium baunya, dia sudah masak, ya, atau dia sudah melihatnya, maka dia mesti diberikan. Itu semua etika sebelum makan. Kemudian etika ketika makan. Yang pertama, memulainya dengan membaca basmalah. Begitu sudah mulai akan makan, bismillah. Dan ini teman-teman harus dikeluarkan suaranya. Bismillah, kita dengar. Kadang-kadang syaitan menggoda kita, seakan-akan kita sudah baca padahal belum. Karena dia mau mencuri makanan itu. Ya. Saya bilang sama istri saya sama anak-anak, bismillah. Kadang-kadang saya sama anak-anak saya bercanda. Saya belum dengar bismillahnya. Bismillah, baru dia mengatakan bismillah. Karena memang kita biasa lupa. Coba deh perhatikan. Seringkali kita main lapar, main masuk saja. Minum. Padahal sebenarnya belum baca bismillah. Syaitan mengambilnya. Gitu kan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 3767 dan Tirmidzi 1858 dan beliau menilainya sahih. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, hendaklah menyebut nama Allah bismillah. Dan jika ia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaklah ia mengucapkannya. Dan hendak dia mengucap, kalau dia awal dia sudah terlanjur makan lupa baca bismillah, hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Dalam lanjutan hadis dikatakan, dan kalau dia baca itu, syaitan akan memuntahkan makanan yang telah dicurinya. Dia mencuri makanan. Dan kita termasuk tidak boleh memberikan makan dan minum kepada syaitan. Kata Nabi SAW, kalau jatuh makanan seorang dari kalian, maka pungutlah dan bersihkan. Kecuali cairan tentunya. Kalau masih bisa dibersihkan, makanan kering, kerupuk, daging masih bisa dibersihkan, makanlah. Jangan biarkan sepotong pun untuk syaitan. Yang kedua, mengakhirinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan boleh teman-teman kita mengucapkan bismillah berulang kali. Karena Abdullah bin Umar mempraktikkan itu. Dalam satu gelas minum begini, setiap kali mau minum beliau baca bismillah. Lalu kemudian beliau sengaja menyelesaikan satu gelas dengan beberapa kali minum. Kadang-kadang sampai 10 atau 11 kali. Bismillah, lepaskan Alhamdulillah.
Kemudian minum lagi bismillah, lepaskan lagi alhamdulillah. Karena inginnya mendapatkan pahala yang banyak dan keberkahan dari makanan dan minum itu. Mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man akala ta'aman wa qal. Barang siapa yang selesai makan suatu makanan lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Hadis ini hadis sahih riwayatkan Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud juga Tirmidzi dan Ibnu Majah juga menyebutkannya. Yang artinya barang siapa yang habis makan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Saya biasa kalau lagi duduk ngobrol sama ikhwan dan makan sama-sama, maka saya tanya setelah saya makan, mau enggak? Sudah kenyang, dapat pengampunan dosa? Mau Ustaz? Baik, baca. Sudah hafal doanya. Alhamdulillahilladzi at'amanihi ya, at'amanihi hadza wa razaqanihi min ghairi haul minni wala quwwah. Ya, siapa yang baca ini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan, maka dibersihkan dosanya yang telah lalu. Sudah kenyang, dapat juga pengampunan ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, walaupun dia cuma mengincipi makanan, kemudian dia tutup dengan ini, maka bisa berulang kali. Misal tadi habis minum, dia bilang bismillah, dilepas alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka dapat lagi pengampunan dosa. Bisa saya dia minum lagi bismillah, dia ucapkan lagi setelahnya alhamdulillah. Berapa banyak yang dia bisa dapat pengampunan dosa setelah itu. Yang ketiga, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan, mengecilkan suapan dan mengunyah dengan baik. Sunnah Nabi SAW menggunakan 3 jari. Beliau seringkali menggunakan ini supaya tidak terlalu besar. Ada orang ini saja, tak usah ini. Diramas-ramas makanan depan orang. Orang lain juga jadi jijik lihatnya, ya. Tapi ada orang begitu, subhanallah. Mengecilkan suapan, jangan dibuka mulutnya besar-besar dan mengunyah dengan baik. Ada orang karena takut makanannya dihabiskan sama temannya, buru-buru ambil lagi. Ya. Ada orang begitu. Ini yang ketawa tahu diri rupanya. Baiklah. Hendaknya makan dari bagian pinggir makanan. Jadi kalau dihidangkan di wadah piring, misalnya anggap ini piring yang besar, nasi, ada makanan, maka kita mulai dari pinggirnya semua. Tengah-tengahnya malah dibiarkan dulu. Itu sunnah Nabi SAW. Ada alasannya nanti ya. Dikatakan hendaknya makan dari bagian pinggir makanan yang ada di depannya, bukan dari bagian tengah makanan. Rasulullah SAW telah bersabda pada Umar bin Salamah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5376 dan Imam Muslim 2022, ya gulam musammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai anak kecil, ucapkanlah bismillah pada saat kau makan, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi menyebutkan ini. Kata Nabi SAW, al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am, faqulu min hafataihi, wa la ta'kulu min wasati. Berkah itu turun di bagian tengah makanan, maka makanlah dari bagian pinggirnya, dan jangan makan dari bagian tengahnya. Makna berkah turun artinya tercukupkan. Berkah itu cukup. Jadi kalau kita langsung makan dari tengah-tengah makanan, maka kemungkinan kita akan kenyang, dan bagian pinggirnya akan dibuang. Maka sunnah Nabi SAW adabnya makan pinggirnya dulu semua, sehingga kita bisa nanti mendapatkan berkah di akhirnya. Jadi ditutup dengan kekenyangan pada saat mendapatkan keberkahan itu. Yang keempat, hendaknya mengunyah makanan dengan baik, menjilat tempat makanan, membersihkannya, dan jari tangan sebelum membersihkannya dengan lap tangan, atau sebelum mencucinya dengan air. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3847 dengan dinilai sanadnya hasan. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yalqaha aw yul'iqaha.
Apabila salah seorang dari kalian makan satu makanan, maka janganlah mengelap jari-jarinya sebelum menjilatnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Jadi kalau dia makan suami istri tentunya. Ya, nah iya, perlu dijelaskan. Jangan antum sodor-sodorkan jarinya. Makna hadis ini ada, gitu kan? Jadi kalau orang makan pakai tangan, kemudian ada sisa makanan, sunnah dia menjilat, membersihkan jari-jarinya. Ada banyak hikmah disebutkan oleh para ulama. Karena di ujung jari-jari kita ada bakteri yang membantu untuk menghancurkan makanan di perut, ya. Dan termasuk bentuk cinta pada pasangan kita, kalau memang dia selesai makan, maka kita membersihkan jarinya ataupun dia membersihkan jari kita. Dengan cara juga mengambil sisa makanan dari situ. Ini sunnah. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan menjilat jari-jari tangan dan tempat makanan. Jadi kalau masih ada makanan diambil sisa-sisanya, jangan disisahkan. Dan kemudian bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak pernah tahu pada bagian makan yang mana berkah itu berada. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2035. Yang kelima, apabila makanan yang sedang dimakan itu adalah ada yang jatuh, hendaklah membuang bagian yang kotornya kemudian memakan yang bersihnya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2034, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yadha'ha lisyaitan." Apabila sepotong makanan salah seorang di antara kalian jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu memakannya dan jangan ia membiarkannya untuk syaitan. Tadi saya sudah jelaskan itu ya. Selain cairan kita masih bisa bersihkan, jangan dibuang. Jangan kita katakan, atau ada orang tua kadang-kadang mendidik anaknya, udah kotor nak, buang aja. Padahal masih bersih, gitu kan. Apalagi kalau makanan kering, kerupuk, ikan goreng, ayam goreng kering, dia tidak banyak mengampung kotoran, bisa dibersihkan, gitu kan. Maka ini tentunya dimakan. Yang keenam, jangan meniup makanan yang masih panas. Dan jangan memakannya sehingga dia mulai dingin. Maksudnya tidak panas mendidih sehingga mengganggu lidahnya. Ya. Serta jangan bernafas di air ketika minum. Hendaklah bernafas di luar tempat minum 3 kali. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, anna Rasulullah SAW kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5631, Imam Muslim 2028. Bahwasanya Rasulullah SAW bernafas 3 kali ketika minum. Artinya minum sampai 3 kali. Pada saat beliau meminum, tahan nafas. Dilepas, beliau hembuskan nafas. Bernafas lagi, baru beliau minum. Sampai 3 kali. Nabi SAW kerjakan. Abdullah bin Umar pernah mengerjakan sampai 10-11 kali dari satu wadah minum. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi SAW naha anin nafkhi fi syarab. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melarang meniup pada minuman. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan ini sahih nomor 1887. Jadi kalau panas kita boleh tuangkan di wadah lain, tunggu sebentar. Tapi kalau kita tiup dinginkan nggak boleh, karena tiupan ini membawa kotoran-kotoran dari tubuh kita, ya, dimasukkan ke makanan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melarang bernafas pada tempat air minum atau meniupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1888 dan dinilai sahih. Yang ketujuh, hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang berlebihan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batni bihasbi ibni adam luqaymat yukimna sulbah fa in lam yaf'al fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Riwayat ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 16.735, Ibnu Majah 3.349 dan Hakim di jilid 4 halaman 367 dan dinilai hadisnya hasan. Kata Nabi SAW, tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Sumber penyakit dari perut. Ya, jangan sembarangan dimasukkan. Yang halal, yang thayyib. Dan makan pada saat perlu, berhenti juga
kalau tidak diperlukan. Cukuplah bagi manusia beberapa suap saja untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak, maka sepertiga dari perutnya untuk makannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ada orang semua perutnya untuk makanan. Nafas susah, ngomong susah, ya, nguap terus depannya orang. Karena terlalu banyak makan. Masih bisa kita makan di waktu lain. Tidak usah paksakan. Yang kedelapan, adabnya adalah hendaknya menyuguhkan makanan atau minuman kepada orang yang lebih tua dari anggota majelis yang ada. Kemudian mengedarkannya dimulai dari paling kanan. Hendaklah dia sendiri menjadi orang yang paling belakang menerima minuman. Kalau dia tuan rumahnya, ya, dahulukan tamu semuanya. Jangan jadi tuan rumah sudah penuh piringnya. Baru setelah itu silakan ambil makanan. Ya. Enggak, dia harus sabar. Dan didahulukan orang tua. Sebagaimana kata Nabi SAW, kabir, kabir. Dahulukan orang lebih tua, dahulukan orang lebih tua. Maksudnya adalah berikanlah makanan kepada orang yang lebih tua usianya dari peserta duduk. Juga karena Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang sudah tua yang kebetulan berada di sebelah kirinya. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di samping kanan Rasulullah SAW dan orang-orang yang sudah tua di samping kirinya. Minta izinnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa orang yang paling berhak menerima minuman adalah yang di sebelah kanan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2451 dan Imam Muslim 2030. Jadi tradisi Nabi SAW itu, kalau habis sholat tadi saya bilang di waktu tertentu didatangkan wadah, bukan seperti gelas kita, tapi dia seperti mangkuk, ya, itu dituangkan susu. Lalu Nabi SAW minum. Nanti dituang lagi, dikasih sahabat sebelah kanan, minum lagi. Ya, sering kali mereka minum bekas mulut Nabi SAW keliling di majelis, gitu kan. Nah, Nabi SAW dahulukan selalu sisi kanan. Betul orang tua didahulukan, tapi kalau ada tamu di sisi kanan, kita dahulukan sisi kanan kita, walaupun itu anak kecil. Pernah satu kali Ibnu Abbas ada di sebelah Nabi SAW, lalu Nabi bercanda dengannya sambil menjelaskan hukum kepadanya. Hai anak kecil, apakah kau izinkan aku memberikan kepada orang yang lebih tua? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan dahulukan orang lain meminum bekas mulut Anda. Gitu kan? Maka Abdullah bin Abbas pun minum dulu lalu diberikan kepada yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-aiman fal-aiman. Dan yang sebelah kanan terlebih dahulu, yang sebelah kanan terlebih dahulu. Juga sabda Nabi, tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2352 dan Imam Muslim 2029. Juga sabda Nabi SAW, Saqil qawmi akhiruhum, yakni syurban. Orang yang memberikan minum kepada orang banyak adalah orang yang paling akhir minum. Maksudnya paling belakangan, apalagi kalau dia tuan rumah ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 1894. Yang kesembilan, hendaknya tidak memulai makan atau minum kalau di majlis ada orang yang lebih berhak didahulukan. Baik karena usianya lebih tua, atau karena mempunyai keutamaan atas orang lain. Sebab demikian itu merusak etika yang bisa dicap sebagai orang yang rakus atau tidak tahu adab. Di antara penyair ada yang mengatakan, wa immadatil aidi ila zadi akun bi'ajalihim idza ajsha'ul qaumi ajal. Jika tangan hendak mengambil makanan, maka aku bukanlah orang yang tergesa-gesa. Sebab orang yang paling rakus adalah orang yang tergesa-gesa. Yang ke-10, hendaknya tidak membuat rekan atau orang yang menjamunya mengatakan, makanlah, ayo makanlah. Akan tetapi hendaklah ia makan secukupnya dengan penuh etika, dengan tidak malu atau pura-pura malu. Sebab demikian itu membuat tidak enak perasaan teman atau penjamu ataupun tuan rumah. Juga ada unsur riya, sedangkan riya itu haram. Artinya makan seperti biasa saja. Ambil porsi yang kita butuhkan. Tidak juga kita malu sekali sehingga akhirnya kita tidak makan. Dan akhirnya tuan rumah menganggap mungkin makanannya tidak enak. Kenapa orangnya tidak mau makan. Atau dia juga ambil terlalu berlebihan. Akhirnya orang menganggap dia rakus. Berada di tengah-tengahnya lah. Ya. Yang ke-11, hendaknya bersikap lembut terhadap rekannya di saat makan. Maka jangan berusaha untuk makan lebih banyak daripada rekannya. Terutama jika makanan yang tersedia hanya sedikit dan perbuatan itu juga termasuk memakan hak orang lain.
Ada orang yang sudah tahu, tamu banyak nih. Antri nomor 1. Ini mumpung saya nomor 1 nih. Ambil perkedel 10, ambil daging sekian, ambil ayam, penuh piringnya. Orang lain belum dapat porsinya, gitu kan. Mungkin tuan rumah sudah tidak punya lagi, ya. Maka ini kata beliau termasuk memakan haknya orang lain, karena tuan rumah berharap semua tamu 50 atau 100 orang dapat bagian. Tapi ini satu orang ambil 10, gitu kan. Kebutuhan untuk porsi 10 orang. Maka ini tidak boleh. Yang ke-12, hendaknya tidak melihat kepada orang lain di saat makan dan tidak pula melirik atau memata-matai mereka. Karena akan menyebabkan mereka malu, akan tetapi seharusnya menundukkan pandangan mata dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan jangan melihat-lihat mereka, karena bisa mengganggu perasaan dan juga bisa mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Dan dengan begitu ia telah berbuat dosa. Yang ke-13, hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa jijik seperti tangannya mengacak-acak tempat makanan, mendekatkan kepala ke tempat makanan di waktu makan, dan di waktu menyuap makanan agar tidak ada makanan yang terjatuh dari mulutnya. Juga ketika memakan roti dengan gigi, hendaknya tidak membenamkan sisa gigitannya ke dalam tempat makanan itu yang berisi selai, kuah, atau yang lainnya. Artinya, kalau dia mau ambil roti, termasuk adabnya kalau dia masih mau celup-celup di dalam satu kuah atau apa saja, maka yang dia ingin celupin, ya itu dia usahakan yang dia ambil sobekannya sudah dicelup langsung dimasukkan ke mulutnya semua. Tapi bukan roti yang panjang dicelupin dimakan, dicelupin lagi sisanya dimakan. Bisa membuat orang lain terganggu. Ya, maka di sini boleh kita menggunakan bantuan tangan kiri dengan menyobek bagian roti tersebut, dicelupin lalu kanan yang memasukkannya, lalu disobek lagi, begitu terusnya. Sehingga tidak membuat orang lain merasa terganggu dan jijik dengan itu. Kata beliau, dan hendaknya tidak mengucapkan kata-kata yang bermakna kotor atau menjijikkan. Karena hal itu bisa mengganggu orang lain dan mengganggu orang lain adalah dosa. Lagi makan cerita tentang toilet misalnya, cerita tentang apalah, pengalaman yang tidak baik. Enggak, orang lagi makan, bicara masalah makanan. Kenikmatannya, kualitasnya, caranya. Mungkin bisa membahas masalah adab-adab seperti ini. Maka bagus ya. Yang terakhir adalah adab sementara makan. Bila makan bersama fakir miskin, hendaklah lebih mementingkan mereka daripada diri sendiri. Demikian juga bila bersama teman-teman, hendaknya berlapang dada dan disertai canda yang menyenangkan. Dan jika bersama orang yang mempunyai kedudukan, hendaknya bersikap santun dan menghormati. Terakhir kita tutup dengan adab sesudah makan. Yang pertama, hendaknya berhenti makan sebelum kenyang. Karena mencontohi Rasulullah SAW dan supaya tidak sakit perut akibat kekenyangan atau berperut gendut yang menumpulkan kecerdasan. Orang kalau terlalu gemuk, perutnya besar, nanti akhirnya membuat dia susah berpikir, ya. Malas belajar, malas menghafal. Masalahnya di perutnya, ya. Yang kedua, hendaknya menjilat tangannya lalu mengelapnya dengan kain atau sapu tangan atau mencucinya dengan air dan mencuci dengan air itu lebih baik. Yang ketiga, hendaknya mengambil makanan-makanan yang terjatuh di saat makan karena ada hadis yang menganjurkan hal itu dan juga sebagai bentuk syukur atas nikmat. Yang keempat, hendaknya menggosok gigi dengan jari dan berkumur agar mulut tidak berbau. Sebab dengan mulutlah kita berzikir mengingat Allah dan berbicara kepada teman-teman. Kebersihan mulut juga bisa menyebabkan kesehatan gigi. Sunnah Nabi SAW mengumur-kumur dan membersihkan. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah memasukkan dalam hal yang diharuskan bagi seseorang yang mau sholat, kalau habis makan kumur-kumur. Dan beliau menganggap dalam salah satu pendapatnya, kalau ada orang lagi sholat kemudian masih ada sisa makanan dan dia mengunyahnya bisa membatalkan sholatnya. Karena yang membatalkan sholat adalah makan dan minum salah satunya. Yang kelima, hendaknya memuji Allah subhanahu wa ta'ala sehabis makan atau minum. Dan apabila usai minum susu, hendaklah berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan berikanlah kami tambahan dari susu ini. Jika berbuka di rumah orang lain, hendaknya dia membaca
aftara indakumus saimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu, orang-orang soleh telah memakan makananmu, dan para malaikat pun telah mendoakanmu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud nomor 3854. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, jika ia berdoa dengan membaca doa berikut ini, sudah selesai dengan sunnah dan telah mendoakan kebaikan yang sangat banyak. Sudah sesuai dengan sunnah dan telah mendoakan kebaikan yang banyak. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kalau kita dikasih makan oleh orang, ditraktir, diantarin makanan, diundang, sunnah kita membaca ini. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah buat mereka, fima razaqtahum, dari apa yang telah engkau karuniakan kepada mereka, waghfir lahum, dan ampunilah mereka, warhamhum, dan juga rahmatilah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2042. Dengan ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesaikan 2 pasal. Baik, semoga majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya dengan kemahamuran Allah diganti menjadi pahala. Dan semoga saja Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam tidak terkecuali di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, negeri tercinta ini, bagi Islam, bagi Muslimin, dikembalikan ti budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga selama Indonesia ada dan berjaya, insya Allah sampai menjelang hari kiamat, Allah karunia pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua yang hadir di sini, yang mengikuti acara kita live, dan juga yang mengulangi ceramah-ceramah ini di surga Firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana kita disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.